terjadi malhamah kubra, perang dunia ketiga. Wa khurujul malhamah fathul Konstantiniyah, terjadinya perang dunia terakhir itu adalah awal terbukanya gerbang Konstantinopel kesekian kalinya. Wa fathul Konstantiniyah khurujul dajjal, jika itu sudah ditaklukkan, itu adalah tanda keluarnya Dajjal. Dan yang menyedihkan sekali, mereka saling bertakbir ketika perang. Kelompok Dajjal bertakbir, kelompok Mahdi bertakbir. Siapa yang bersama Dajjal? Itulah yang disebut dengan Khawarij. Sebelumnya mari kita mulai kajian ini dengan baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka hati kalbu kita semua, memahami hadis-hadis Nabi dengan kalbu, bukan dengan ro'yu, bukan hanya sekedar dengan pikiran dan logika. Al-Hazinni Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya membawa kitab Mishkatul Masabih yang sudah diringkas, ya. Hadiah dari sahabat saya ketika pulang dari India, ya. Mishkatul Masabih, salah satu kitab kumpulan hadis-hadis yang sangat relevan untuk zaman sekarang, ditulis oleh para imam kita Imam Al-Baghawi seingat saya, kemudian diikhtisar oleh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi, ya, salah satu ulama besar di India. Beliau membuka bab malahim dengan banyak hadis, tapi nanti saya pilih mana yang pas, ya, untuk kita. Pertama, hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini panjang, coba disimak. Ini kilas singkat dari Nabi SAW mengenai akhir zaman. Pertama, Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah bersabda, la taqumus sa'ah, tidak terjadi kiamat hatta taqtatilu fi'atani 'azimatani, sehingga ada dua kelompok besar saling bunuh-membunuh. Kita sebut berperang. Siapa dua kelompok itu? Itulah sampai hari ini jadi pertanyaan, apakah perperangan Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah masuk ke dalam? Bukan. Di beberapa kitab syarah disebutkan itu perang Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Ini saya mau kasih tahu bahwa di kalangan Ahlus Sunnah terjadi perdebatan mengenai Muawiyah. Apakah beliau termasuk sahabat yang lurus atau tidak? Tapi perdebatan itu tambah parah di kalangan Syiah. Ya. Namun mayoritas Ahlus Sunnah menganggap Muawiyah sahabat Nabi, berijtihad dan ijtihadnya keliru, gitu aja. Dia tetap dianggap sahabat, berijtihad, ijtihadnya keliru. Namun karena ini haknya sahabat, as-sukut aula. Diam, tidak membahas, tidak banyak berlarut-larut seperti yang dilakukan oleh kelompok Syiah dan Khawarij, itu lebih baik. Kelompok Khawarij gak sabar. Bahkan kelompok Mu'tazilah mirip dengan Khawarij. Mereka mengkafirkan salah satunya. Kalau Khawarij mengkafirkan Ali dan Muawiyah, kalau Mu'tazilah memfasikkan Muawiyah, sedangkan Syiah mengatakan Muawiyah itu bukan hanya fasik, bahkan zindiq, ya. A'udzubillah min dzalik. Mazhab su'udzon pada sahabat. Takunu bainahuma maktalah 'azimah da'wahuma wahidah. Akan terjadi antara dua kelompok itu perperangan yang sangat besar sekali, tetapi kepentingan mereka sama. Da'wahuma wahidah. Kepentingannya sama. Wa hatta yub'atsa dajjaluna kadzabun. Bahkan nanti akan muncul
Dajjal, pembohong besar. Dajjal bahasa Arab itu mubalaghah dari fa'al, kazzab. Kazib orang bohong sekali dua kali. Kalau kadzab bohongnya berkali-kali. Surganya neraka, nerakanya surga. Dia bawa simbol-simbol keislaman padahal itu kezindikan. Hati-hati, ini mulai muncul Pak. Mulai muncul beberapa kelompok-kelompok yang membawa simbol-simbol keislaman, tapi ternyata di belakangnya ada perpecahan yang luar biasa, ada kehancuran Islam di belakangnya, ada penghinaan terhadap Islam di belakangnya, tanpa mereka sadari. Maka jangan termakan dengan simbol. Ya. Qaribun min 30. Si Kazzab dan Dajjal ini muncul 30. Qarib, kira-kira. Bisa jadi lebih, bisa kurang. Kulluhum yaz'am annahu Rasulullah. Semuanya mengaku bahwa dia adalah Rasul Allah. Rasul di sini berarti bisa Nabi, bisa berarti Mahdi. Sekarang udah banyak belum yang mengaku Imam Mahdi? Banyak. Yang datang ke saya aja udah 5 lebih Pak. Ya. Cuma kena jidat lebar hidung mancung ngakul Mahdi. Ya. Simpel sekali jadi Al-Mahdi. Ini akibat ngaji akhir zaman berdasarkan riwayat yang dicocok-cocokkan, bukan berdasarkan susunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ngaji akhir zamannya menjelaskan cuma potongan-potongan hadis. Al-Mahdi itu jidatnya lebar, hidungnya mancung sedikit bengkok. Emang cukup begitu? Namanya Muhammad bin Abdullah. Emang Nabi ngomong begitu? Enggak. Nabi enggak pernah ngomong namanya Muhammad bin Abdullah, enggak ada. Lafaznya namanya berkesesuaian dengan namaku. Yuwati'u. Yuwati' beda dengan ka. Berkesesuaian dengan nama, dan saya sudah jelaskan kepada kita semua apa makna ism nama. Bahwa nama berarti keilmuan yang tinggi, dan yang kedua tanda-tanda. Tanda-tandanya sama, keilmuannya sama. Itu arti dari ism. Jadi bukan Muhammad bin Abdullah. Kalau Muhammad bin Abdullah sudah banyak belum muncul para zuriat Rasulullah namanya Muhammad bin Abdullah? Banyak. Kalau enggak Muhammad, Ahmad. Nama Rasulullah ada berapa? Yang antum tahu? 8, dikit amat. Nama Rasulullah itu ada 313 yang ditulis oleh Imam Al-Jazuli. Ditambahi oleh para sadah Ba'alawi jadi 318 kalian. Cuma yang dalam kitab sirah dikumpulkan oleh Imam Al-Jazuli menjadi 313. Nah, pilih salah satu namanya tuh. Salah satunya di situ Sahibul Izar, yang suka pakai sarung. Bukan pakai kamis kayak saya, Pak. Pakai sarung. Maka hari-harian kalau ta'lim saya suka pakai sarung karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hatta yuqbadul ilm, sehingga terjadi pencabutan ilmu dengan matinya para ulama. Udah banyak belum ulama mati? Selama pandemi udah berapa banyak kiai wafat? Udah hampir 1000 apa lebih? Kalau hitungan saya lebih. Ya. Udah lebih Pak, Indonesia aja. Mau NU, Muhammadiyah, ya, mau dari golongan mana itu sudah 1000-an. Jika masing-masing baca kitab, kemampuan bacanya luar biasa, anggaplah masing-masing, gak usah tinggi-tinggi, masing-masing menguasai 10 kitab. Kalau 1000 udah berapa orang tuh Pak? Udah banyak masalah kita nanti yang tidak terjawab. Tapi tidak usah khawatir. Allah tidaklah mengambil satu ilmu, mengambil seorang wali, kecuali menyediakan wali penggantinya. Untuk kabar gembiranya, siapa penggantinya itu masalahnya.
belum tentu kita ketemu, ya. Wa yaksuruz zalazil, banyak gempa. Nah, ini udah deket-deket kiamat nih. Tapi sebelum terjadi pembayatan Imam Al-Mahdi yang besar di Mekah sana, ini terjadi gempa besar nanti. Besarnya saya nggak tahu Pak berapa. Cuma kalau dari syarah masyayikh kita, kalau biasa antum dengar paling tinggi berapa? Kira-kira 2,5 kali lipatnya lah. Hancur Pak tar yang di Mekah itu. Itu bangunan-bangunan yang ada di sekitar Masjidil Haram hancur nanti itu. Itu bayangannya kan sudah nutupin Masjidil Haram Pak. Benar nggak? Walaupun atasnya bulan sabit Allah gitu ya. Tetap aja Rasulullah nggak menginginkan itu. Wa yataqarabuz zaman, waktu terasa pendek, taqarab, dekat sekali. Kayaknya baru kemarin saya nggak bisa ngisi waktu kita keluar kota ke Pekanbaru awal bulan Pak ya. Sekarang udah nyampe aja akhir bulan. Bentar lagi udah 40 hari aja rasanya Pak. Tapi nanti jika keluar Dajjal, masa dia sama seperti zaman dia dulu keluar di zaman Sayyidina Musa, 40 hari. Tapi rasanya seperti 40 tahun. Kuat kan tuh? Menegangkan Pak nanti. Aneh nggak tahu nih, antum masuk kemana ntar nih? Masuk tentara Dajjal atau tentara Al-Mahdi? Dua aja ntar tuh. Dua aja Pak ntar. Satu kelompok Dajjal, satu kelompok Mahdi. Dan yang menyedihkan sekali, mereka saling bertakbir ketika perang. Kelompok Dajjal bertakbir, kelompok Mahdi bertakbir. Loh, siapa yang bersama Dajjal? Itulah yang disebut dengan Khawarij. Kelompok apa? Khawarij. Menghalalkan darah umat pakai ayat-ayat. Ayat itu untuk orang kafir dipakai untuk sesama muslim. Nah, dan ini mulainya dari hal yang kecil-kecil, bibitnya sudah muncul sekarang di Indonesia. Mulai mengharamkan maulid Nabi dan mengatakan maulid Nabi itu menyerupai Nasrani. Kalau menyerupai Nasrani kufur nggak? Ada nggak maulid serupa sama Nasrani? Itu kan suudzon aja Pak. Dan sudah mulai setiap tahun kita jelaskan, udah kita jawab, nggak paham-paham juga dia. Kadang nggak mau dengerin kita. Apalagi setiap musim Isra Mi'raj di peringatannya diharamkan, wajar karena hadis-hadis Isra Mi'raj adalah hadis membatalkan akidah Allah bertempat di langit. Maka mereka nggak senang tuh ya. Baik. Taqarabaz zaman, ya taqarabaz zaman. Waktu pendek, sebentar udah berubah. Kenapa waktu terasa cepat? Karena setiap waktu terisi dengan aktivitas penting atau tidak penting. Coba, adakah di antara antum kalau nggak ngaji lepas dari handphone? Kan nggak ada. Ada nggak? Nggak ada ya. Kecuali yang tugas, dia lagi tugas nih. Yang kerja di kantor, mulai buka handphone, buka laptop. Tahu tuh udah pagi aja, udah sore aja, bener? Ya. Tahu udah besok lagi. Begitu terus. Ya taqarabuz zaman. Maka waktu itu dibagi dua. Ada waktu yang antum sebut detik, menit, jam, hari, minggu, bulan. Oh Ustadz, gak boleh nyebut minggu. Ya salam, ya. Ini cuma persoalan bahasa, nggak usah repot. Minggu ini dari gereja, udahlah. Banyak hal-hal yang dari gereja, dari masjid, dari Buddhis, dari Hindu, kita pakai secara bahasa. Yang penting tidak dipakai secara ritual. Antum nyebut neraka bahasa apa? Sanskerta orang Hindu pakai. Pahala bahasa siapa? Kalau pakai bahasa Arab kan lucu. Ajrin. Orang nyebut kurang ajrin lagi. Ya.
Diterjemahkan ulama kita menjadi karma, pala, hilang karmanya jadi pahala, sama dia. Jangan saklek, ilmu jangan pakai kitab Wikipedia atau Wikipedia. Ilmu itu pakai ilmu, kalau bab tauhid pakai tauhid. Ya. Jadi boleh nggak nyebut ahad dengan minggu? Boleh, tapi kalau di kampung saya orang nyebutnya ahad, Pak. Akad malah, kampung saya nyebutnya ahad, akad. Hari apa? Hari apu gitu. Hari akad gitu. Atau kalau kampung Pak Mirwan. Bener, akad Pak, atau ahad. Fasih amat Pak. Alhamdulillah. Wa yazharul fitan. Dan tanda berikutnya muncullah banyak fitan. Jamak dari fitnah artinya kekacauan-kekacauan. Wa yaksurul haraj wa huwal qatl. Banyaklah pembunuhan. Jadi waktu ISIS muncul pertama kali, kita sudah mulai khawatir, jangan-jangan masuk bagian dari ini. Tapi bukan ya. Ini hadisnya masih panjang nih. Kita cut aja dulu ya. Kita langsung masuk ke fasal berikut. Ini beberapa riwayat saya loncat. Dari Sayyidina Mu'az ibn Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umranu Baitul Maqdis kharabu Yathrib. Apa artinya itu? Kemakmuran Baitul Maqdis adalah kehancuran Yathrib. Yathrib ini nama kota Madinah. Madinah itu sebelum Nabi datangi disebut dengan Yathrib. Wa kharabu Yathrib khurujul malhamah. Jika Madinah sudah runtuh, sudah hancur, siap-siap terjadi malhamah kubra. Perang dunia ketiga. Perang dunia kedua udah ya. Kalau antum tiap hari perang dunia ya. Sama pasangan ya. Wa khurujul malhamah fathul Konstantiniyah. Terjadinya perang dunia terakhir itu adalah awal terbukanya gerbang Konstantinopel kesekian kalinya. Wa fathu Konstantiniyah khurujud dajjal. Jika itu sudah ditaklukkan, itu arah ke Eropa maksudnya. Turki itu kan ada satu semenanjung, yang semenanjung itu sebenarnya Eropa. Jadi ada Turki Eropa, ada Turki Asia. Turki Eropa ini sebenarnya yang Konstantinia yang awal itu lebih luas sebenarnya kekuasaannya. Jika itu takluk, maka itu adalah tanda keluarnya Dajjal. Al-Malhamah Al-Uzma atau Al-Malhamah Al-Kubra disebutkan dalam hadis Imam Tirmizi. Antara Malhamah Uzma, penaklukan Konstantin, dan Khurujud Dajjal itu cuma 7 bulan. Di riwayat lain 7 tahun. Tapi kalau riwayat Imam Tirmizi berapa? 7 bulan. Di riwayat Abu Daud, antara perang dengan penaklukan Madinah itu 6 tahun. Wa yakhrujud Dajjal fi sabi'ah. Lalu keluarlah Dajjal. Ini hitungan bodoh aja nih. Perang dunia nanti itu bukan lagi perang negara dengan negara. Karena nanti batas-batas teritorial negara itu sudah jadi bayang-bayang semua. Kedubes-kedubes kita di sana nggak dapat gratis. Kedubes di sini berapa banyak negara digratiskan oleh negara kita, apalagi bangsanya sendiri. Kita boleh sepakat vaksin tidak vaksin, tapi saya lagi bercerita tentang efek kalau beli vaksin gimana. Berapa triliun Pak habis? Waduh gila itu Pak. Kalau ini 4 kali lagi duit lain. Antum pindah ke jiran aja, ke negeri Singapura, sahabat kita kan banyak di sana. Mereka kan rapi, disiplin. Kita itu santai dan gak disiplin. Cuma itulah kekuatan kita.
Benar nggak? Itu kekuatan kita, Pak. Diajar disiplin dikit kemana-mana harus pakai kartu, harus ada apa namanya, peduli apa? Aduh, repot amat tuh ya. Dikit buka, aduh kita yang gaptek-gaptek ini kan susah, Pak. Tapi kita santai aja, nggak bisa mall ya sudah. Kan begitu. Susah kita sekarang mau kemana-mana. Kita kemarin ke Pekanbaru harus PCR dulu. Balik ke sini PCR lagi, aduh rempong bener ya. Tapi alhamdulillah kita hidupnya santai. Ya. Nah teman-teman, ini ngaji akhir zaman jangan serius-serius amat. Karena seriusnya nanti. Ya. Ini kita sebutkan tahapan-tahapannya. Bahwa sebelum Dajjal Mahdi muncul, mereka sudah ada. Mereka sudah ada. Beberapa ulama kita sudah dikasih visi dan mereka bisa melihat. Beberapa sudah mimpi, beberapa sudah mengalami pengalaman rohani, bertemu dengan sosok Al-Mahdi, bertemu dengan sosok Dajjal. Udah ketemu, Pak. Beberapa mereka udah melihat di mana si Dajjal itu, di mana Imam Mahdi itu. Jadi sosoknya sudah ada. Tapi kapan Allah keluarkan dua-duanya? Maka terjadilah perang besar dulu yang disebut Al-Malhamah Al-Kubra. Tapi di perang Malhamah itu sebenarnya Imam Mahdi sudah keluar, cuma belum semua orang tahu. Dajjal pun sudah bergerak, tapi di belakang layar. Keluarlah kemudian puncaknya, jika Dajjal keluarnya 40 hari 40 malam. Al-Mahdi itu dia saktinya luar biasa. Semua keilmuan yang pernah ada di masa lalu itu ada pada beliau. Maka Al-Mahdi nggak pernah takut sama Dajjal, hidupnya santai karena dia mengenal Allah. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Para wali nggak ada takutnya. Jadi antum kalau cemas ini nur kewaliannya hilang udah. Al-Mahdi itu presidennya, pemimpinnya para wali. Pasti dia paling tenang di saat semua orang ribut, semua orang cemas. Kita baru dapat isu Dukhon 15 Ramadan tahun lalu, cemas gak? Ya Al-Mahdi santai aja pasti. Ya apalagi pengikut-pengikut dia, santuinya bukan main. Dan gak mungkin Al-Mahdi itu sekarang nonjol-nonjolin dirinya, apalagi nongol-nongol di YouTube ngaku-ngaku udah ketemu Tuhan. Gak mungkin, ya. Dan kurang canggih Al-Mahdi kalau mimpi ketemu Tuhan, ketemu Allah, ketemu Nabi. Al-Mahdi dapat akses yang lebih mulia dari itu. Maka jangan percaya dengan Mahdi-Mahdi palsu. Semua di prank itu, ya. Jadi ada Mahdi di prank, Pak. Nah, itu muncul. Di akhir-akhir hari ke-40, udah hari ke-30-an, itu Allah turunkanlah Sayyidina Isa di Menara Putih. Di mana Menara Putih? Di timurnya Damaskus. Maka nanti bergerak dari Khorasan, timur. Kita ini bagian dari timur, cuma bukan Khorasan. Nanti bergerak. Di saat itu coba antum perhatikan hadis ini. Hal la taqumu sa'ah hatta yaghzuha 70,000 min Bani Ishaq. Tidaklah terjadi kiamat sehingga berperang padanya 70.000 keturunan Ishaq. 70.000 keturunan Ishaq berarti Israel bukan? Tuh, aneh disebut tadi Taliban itu keturunan Kabilah Fustun, salah satu keturunan Bani Ishaq. Ini nubuat Nabi nih. Maka jangan mau dia bawa bendera la ilaha illallah, mau dia bawa bendera apa, yang penting dia keturunan Bani Ishaq. Mereka nggak nolak kok, Pak. Mereka nggak nolak kalau mereka keturunan Ishaq. Fa idza ja'uha nazalu, jika mereka datang, nazalu, mereka menempati atau turun, falam yuqatilu bisilah, mereka tidak berperang dengan alat-alat senjata. Walam yarmu bisahmin, di saat itu mereka tidak berperang menggunakan panah. Berarti olahraga akhir zaman apa dong? Tidak berperang dengan panah. Walam yarmu bisamin. Saya suka panahan walaupun susah karenanya.
Ini Fajar nih menyaksikan kalau saya main panahan. Dari 10 yang kena atu doang. Pas baca hadis ini, alhamdulillah. Kenapa? Lam yarmu bisahmin. Mereka tidak perang dengan melempar busur panah. Tapi yang mereka katakan apa? Qalu la ilaha illallah wallahu akbar. Senjata mereka zikrullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Fayaskut ahadu janibaih. Lalu salah satu dari masing-masingnya jatuh. Ya. Illa an qala alladhi fil bahri thumma yaqulu tsani la ilaha illallah akbar. Jadi ini perperangannya nanti betul-betul manual. Perperangannya betul-betul manual. Ketika turun Nabi Isa, ternyata Dajjal ini sudah tahu nasib dia nanti. Yang akan menebas lehernya itu Nabi Isa. Makanya Nabi Isa di waktu beliau masih hidup di zaman Bani Israel, umur 33 tahun lebih beberapa bulan, beliau kemudian dikhianati oleh salah satu muridnya sendiri yang nyamar jadi pengikutnya. Namanya Yudas Iskariot. Ternyata Yudas Iskariot itu adalah samaran dari Samiri. Samiri ini nggak tahu kemana hilang. Dia mengira Nabi Isa sudah mati. Tapi dengan ada kajian-kajian begini, muncul Nabi Muhammad mengabarkan Isa belum mati. Kagetlah dia. Muncul ketakutan lagi. Jadi Samiri itu alias Dajjal takutnya sama sosok Isa. Karena dia dikasih tahu, kamu nasibmu berakhir di tangan Nabi Isa. Jadi nanti setiap kali ketemu Nabi Isa, terlihat jauh saja, itu Dajjal langsung pergi. Apa kata orang sini? Jiper apa? Waduh, Nabi Isa dikabur deh Pak. Disebutkan di hadis, dia meleleh seperti garam. Garam kepanasan meleleh. Maksudnya ketakutan. Jadi Dajjal tuh nggak pernah takut kecuali Nabi Isa. Menurut antum, Al-Mahdi ini kurang sakti atau gimana? Kok Nabi Isa yang bunuh? Ketika Nabi Isa turun, Nabi Isa masuk ke satu masjid di salah satu wilayah di Syam. Kita nggak tahu nama masjidnya apa, kan belum dikabarkan, di hadis cuma begitu doang. Di dalam masjid sudah berkumpul umat Islam, di luar berjaga. Ternyata nggak jauh dari situ pasukan Dajjal sudah mau menembus, tapi nggak berani dekat. Di saat itu Nabi Isa datang, Nabi Isa dipersilakan jadi imam. Apa kata beliau? Tidak, engkaulah yang jadi imam, wahai Mahdi. Coba bayangin, wali dari Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad, jadi imam di belakangnya Nabi Isa. Kok bisa? Nabi Isa nanti statusnya bukan sebagai nabi, statusnya sebagai wali. Karena Nabi bersabda, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Jika ada nabi turun setelahku, pangkatnya bukan sebagai nabi, pangkatnya sebagai wali. Nanti ada penyerahan pedang senjata khusus, kita nggak tahu senjatanya apa, dari Sayyidina Al-Mahdi kepada Sayyidina Isa. Pedang itulah kemudian alatnya Nabi Isa untuk menggorok Dajjal. Jadi Dajjal itu digorok dengan apa aja nggak mati-mati. Tapi jika pedang ini sudah diserahkan, berarti sudah ada skenario orang dalam Al-Mahdi berhasil di tengah Dajjal. Sebagaimana orang Dajjal disisipkan ke Al-Mahdi, kan Allah khairul makirin, Allah sebaik-baik yang berkonspirasi. Tentu juga ada orang Al-Mahdi di sekitar Dajjal. Nanti mereka kode-kodean Pak secara batin. Siap. Barulah Sayyidina Isa mengejar kemanapun Dajjal pergi. Disitulah terbirit-birit mereka bergerak bersama Al-Mahdi, Isa, Al-Mahdi, Isa. Bahkan disebutkan ada riwayat Khidir dan Ilyas. Semuanya bergabung. Betapa canggihnya Al-Mahdi. Penasehatnya adalah seorang nabi, Nabi Isa.
penasihatnya Nabi Khidir, Nabi Ilyas. Dia wali, penasihatnya Nabi. Kira-kira gimana tuh? Itulah beruntungnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benarlah hadis walaupun dhaif menurut ahli hadis. Ulama ummati ka anbiya'i bani Israil. Ulama umatku seperti nabinya Bani Israel. Setara secara tugas, walaupun secara makom itu lain cerita. Maka sahabat-sahabat dimulakan Allah, nanti ini bakal terjadi dalam waktu menjelang kesananya cepat, tapi kalau sudah terjadi perang nanti, kita nggak ada lagi ada handphone, ya. Jangankan handphone, nanti pedang aja susah dipakai, panah aja susah dipakai. Tapi nanti ada perang, kekuatan batin, kekuatan alam. Dan saya sudah pernah cerita di sini. Nanti pohon-pohon, gunung-gunung, batu-batu, semuanya membisikkan kepada orang Islam, wahai Muslim, di sini ada Yahudi, di sini ada musuh Allah, benar gak? Itu antum bisa nggak mendengar pohon ngomong? Kalau nggak ngerti ilmunya bisa kabur kan? Atau bisa gila-gila sendiri? Itulah ilmu yang dulu dimunculkan kepada baginda Nabi SAW. Ketika Nabi jalan-jalan di Mekah, itu bukit-bukit bebatuan, itu nyapa Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi masuk ke Madinah, banyak pohon, itu pohon-pohon patuh sama Nabi. Itu ngomong pakai bahasa lisan atau pakai bahasa rohani? Rohani Pak. Kalau Bapak coba pakai bahasa lisan, coba aja pohon tuh ngomong. Ya, saya jamin gagal. Tapi Allah mengatakan, dengan apa kita berdialog dengan alam? Nah, ini kata kunci. Tidaklah ada sesuatu, wa in min syai', tidaklah ada sesuatu kecuali yusabbih, bertasbih. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Bertasbih apa yang di langit dan apa yang di bumi. Maka belajarlah mentasbihkan badan kita, mentasbihkan batin kita. Maka nanti kita akan bisa berdialog dengan bahasa-bahasa tasbih alam semesta. Baru bisa ngerti Pak nanti mereka ngomong apa. Maka nanti walaupun kelompok Al-Mahdi ini sedikit, tapi tentaranya itu alam. Air berbicara, pohon berbicara, batu berbicara, kecuali ada satu pohon namanya Al-Gharqad yang sekarang sudah ditumbuhin mereka. Ya, barangkali itu